Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa lagi dalam materi organ pernafasan pada hewan, yakni materi IPA kelas 5. Nah, anak-anakku semuanya, pernahkah kalian mendengar tentang spirakel, paru-paru, kemudian pernafasan dengan kulit, trakea, dan lainnya? Nah, organ-organ pernafasan tadi merupakan organ-organ pernafasan pada hewan. Mari kita simak manakah organ pernafasan yang dimiliki oleh belalang, lebah, dan serangga lainnya, manakah organ pernafasan yang dimiliki oleh buaya, kadal, dan katak. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pernafasan pada cacing tanah. Alat bernafasnya menggunakan kulit. Jadi kulit berfungsi sebagai tempat masuk oksigen dan keluar karbon dioksida. Cara bernafasnya yakni oksigen diserap melalui kulit akan berlangsung diikat oleh hemoglobin yang terkandung di dalam darah cacing untuk diedarkan ke seluruh tubuhnya. Berikutnya, pernafasan pada serangga. Alat bernafas pada serangga yakni berupa lubang kecil, berfungsi sebagai tempat masuknya udara, kantung udara, berfungsi menyimpan udara, trakea, penghantar oksigen ke sel-sel tubuh, dan yang terakhir adalah spirakel, yakni berfungsi sebagai menyaring udara yang masuk. Cara bernafasnya dengan cara udara masuk melalui lubang kecil pada tubuh serangga. Kemudian udara mengalir melalui trakea dan oleh pembuluh darah kecil, sel tubuh mengambil oksigen dari pembuluh udara kecil tersebut. Pernafasan pada ikan. Alat bernafasnya yakni pertama adalah mulut, berfungsi sebagai pintu masuknya air yang mengandung oksigen. Kedua adalah rigi-rigi insang, berfungsi menyaring air saat bernafas. Lembaran insang mengandung pembuluh darah. Tutup insang berfungsi menjaga agar oksigen tidak keluar. Dan yang terakhir adalah lengkung insang sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Proses bernafasnya yang pertama adalah mulut dan insang membuka dan menutup secara bergantian. Air yang mengandung oksigen masuk melewati lembaran insang dan oksigen diserap oleh pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan selanjutnya adalah pernafasan pada amfibi. Contohnya adalah katak atau kodok. Alat bernafasnya yang pertama adalah rongga mulut, berfungsi sebagai masuknya udara. Koane yang berfungsi sebagai penghubung rongga hidung dan rongga mulut. Paru-paru, tempat bertukar oksigen dan karbon dioksida. Kulit sebagai jalan masuk oksigen dan keluar karbon dioksida, serta insang alat pernafasan pada saat fase kecebong. Cara bernafasnya yakni udara masuk melalui mulut atau permukaan kulit. Udara yang masuk dibawa ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen diserap oleh pembuluh darah dan dipompa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Pernafasan pada reptil. Pernafasan pada reptil, alat bernafasnya menggunakan lubang hidung, trakea, anak tekak, dan paru-paru. Lubang hidung berfungsi sebagai tempat keluar masuk oksigen. Trakea penghantar oksigen ke seluruh tubuh. Anak tekak mengatur udara dan makanan yang masuk, sedangkan paru-paru berfungsi sebagai tempat bertukar oksigen dan karbon dioksida.
Cara bernafasnya, reptilia, udara masuk melalui lubang hidung, selanjutnya diteruskan ke laring, trakea, dan paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen diserap oleh pembuluh darah dan dipompa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya pernafasan pada aves, contohnya adalah burung. Aves mempunyai alat pernafasan berupa paruh, trakea, kantong udara atau pundi-pundi udara, dan paru-paru. Di dalam paruh atau di bagian paruh terdapat lubang hidung, trakea, berupa batang tenggorokan yang berfungsi sebagai jalan utama masuknya udara ke dalam paru-paru. Kantong udara atau pundi-pundi udara berfungsi menyimpan udara saat terbang, sedangkan paru-paru berfungsi saat tidak terbang. Cara bernafas pada aves, yakni udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung menuju trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke dalam paru-paru dan sebagian lagi masuk ke dalam pundi-pundi udara atau kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil langsung dari kantong udara. Dan yang terakhir adalah pernafasan pada mamalia. Alat bernafas pada mamalia terdapat hidung, berfungsi sebagai pintu keluar dan masuknya udara. Trakea sebagai menghubungkan hidung dan paru-paru. Bronkus percabangan trakea menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru sebagai organ utama sistem pernafasan, dan bronkiolus sebagai percabangan dari bronkus, dan yang terakhir adalah alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Cara bernafas pada mamalia. Yang pertama, udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung menuju trakea. Dari trakea, udara masuk ke dalam paru-paru kanan dan paru-paru kiri, hingga masuk ke dalam alveolus. Di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dipompa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida kembali dan dikeluarkan dari hidung. Bagaimana adik-adik semuanya? Mudah kan? Untuk memperkaya ilmu kalian, silakan kalian pelajari dan mengerjakan pengayaan 1 dan pengayaan 2 pada pertemuan 1 materi IPA BPD Jilid 2. Ustaz akhiri, sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.